Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di mimbar yang singkat ini untuk menambah fadilah, menambah ketaubahan, dan semoga menjadi wasilah turunnya rahmat dan keberkahan, bersama-sama kita isi waktu dengan ta'limul muta'allim untuk mengkaji daripada hukum-hukumnya Allah, syariat-syariatnya Allah, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan bekal ilmu inilah Allah mengangkat derajat kita. Allah mengangkat derajat kita, mengalahkan malaikat-malaikatnya Allah, dan juga Allah mengangkat derajat kita, sehingga dengan derajat ini kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah menciptakan manusia khalifah fil ardh sebagai khalifah. Khalifah ini bisa dimaknai sebagai wakilnya Allah dan juga sebagai orang yang memberikan amanah kekuasaan kaitannya dengan bumi dan juga alam semesta. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah menciptakan kita, termasuk salah satu rahasia Allah turunkan Nabi Adam dari surga dipindahkan ke bumi. Ini bagian skenario Allah. Karena apa? Allah ingin menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Khalifah kaitannya dengan wakilnya Allah untuk menjaga, merawat, dan memakmurkan bumi. Khalifah dalam artinya orang yang punya kewenangan penuh, diberikan kewenangan untuk bagaimana memberdayakan daripada bumi dan alam semesta ini sebagai bentuk kemaslahatan dunia dan juga kemaslahatan menuju akhirat. Kemudian ketika Allah menobatkan kita manusia sebagai khalifah, tentunya Allah berikan bekal. Allah tidak biarkan kita entah berantah, tetapi Allah berikan stimulan, Allah berikan bekal, Allah berikan daya dukung, yang daya dukung ini hitungannya tidak berbilang. Artinya begitu berlimpah daya dukung yang Allah siapkan, sehingga kita layak menjadi khalifah yang punya tujuan utama untuk mendatangkan kemakmuran di muka bumi ini. Salah satu daya dukung adalah Allah menjamin rezeki bagi setiap makhluk yang ada di muka bumi, terlebih manusia. Wa kullu dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk hidup yang berada di muka bumi ini, rezekinya semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka logikanya, makhluk-makhluk Allah yang tidak berakal, mereka berupa binatang, berupa tumbuh-tumbuhan, itu saja dijamin rezekinya oleh Allah. Bagaimana kita sebagai makhluk yang berakal dan Allah membuatkan sebagai khalifah, tentunya jaminan itu lebih nyata. Rezeki itu salah satu wujudnya adalah berupa harta benda. Meskipun dalam kajian-kajian tasawuf, dalam kajian-kajian tasawuf, rezeki yang paling sepele, rezeki yang paling remeh-remeh itu adalah harta. Jadi rezeki itu ada tingkatannya. Rezeki yang paling remeh, yang paling sepele adalah harta. Rezeki di tengahnya, di atasnya itu adalah berupa kesehatan. Rezeki yang paling tinggi adalah iman dan takwa. Jadi harta yang sebagian kita manusia menjadi fokus utama yang menguras pikiran tenaga, sampai manusia menjadikan siang sebagai malam, malam sebagai siang.
Manusia rela untuk berkeringat, manusia rela untuk kehujanan, itu untuk mengumpulkan harta. Ternyata nikmat Allah berupa harta yang diberikan itu adalah nikmat yang paling remeh, yang paling sepele, yang paling tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi kita maknanya luar biasa. Maka ketika Allah berikan rezeki bagi kita, bagi Allah mudah saja untuk kemudian mengambil kembali rezeki itu. Cuma Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Tahu. Memang hidup itu butuh modal. Untuk biaya hidup butuh modal, untuk makan butuh modal, untuk pendidikan butuh modal, untuk kesehatan butuh modal, untuk semua apapun butuh modal. Yang namanya kapital ataupun uang. Ya. Maka ketika Allah sudah memberikan itu, dan hakikatnya itu semua beri dari Allah, maka Allah mengambil kembali dengan caranya Allah. Apa itu? Melalui syariat zakat, melalui syariat infak, sedekah, wakaf. Yang sebagiannya itu ketentuan yang bersifat wajib. Kapan Allah mengambil harta kita yang sifatnya wajib? Ketika harta kita sudah sampai pada jumlah tertentu, pada waktu yang sudah mencapai waktu tertentu, harta kita juga harta yang tertentu. Tidak semua harta, ya, tidak semua jumlah, tidak semua waktu, tetapi harta yang sudah ditentukan, waktunya ditentukan, ya, jumlahnya juga ditentukan. Itu namanya zakat. Itu wajib. Allah mengambil harta kita yang harta itu awalnya dari Allah. Allah mengambil kembali dari kita dengan konsep kewajiban, itu disebut dengan zakat. Maka orang yang sudah Allah berikan harta dengan jenis harta yang khusus, jumlah yang tertentu, waktu yang sudah mencukupi, ya, ini nggak mau berikan zakatnya, ini sama dengan menentang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama dengan kita berbuat makar, menentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Ini terkait dengan kewajiban zakat. Jadi zakat itu wajib. Ya. Kalau kita sudah punya harta dengan jenis harta tertentu, kemudian jumlahnya sudah sampai mencapai jumlah tertentu yang diberikan nisab, kemudian sudah mencapai waktu tertentu minimal 1 tahun kepemilikan, maka wajib diberikan zakatnya. Ini ketentuan yang sudah tidak bisa ditambah, dan ini wajib. Maka mohon izin, mohon maaf kalau ada orang yang Allah berikan kelebihan harta tetapi tidak membayar zakat, sama dengan menentang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk konteks ini, ketika ada orang mengingatkan, ketika ada orang yang datang ke rumah, ketika ada kebijakan yang mengatur, seperti para amil zakat yang mereka ada di lembaga amil zakat atau di badan amil zakat, ya, mengedukasi, memberikan pemahaman sampai datang ke rumah kita, sampai masuk ke beranda kita, sampai masuk ke akun WhatsApp kita, mengingatkan tentang kewajiban zakat. Hakikatnya kita bersyukur. Kenapa? Kita sudah diingatkan tentang kewajiban kita, sehingga tidak lalai. Setelah diingatkan kita sadar, setelah sadar kita amalkan, kita tunaikan kewajiban kita berzakat. Kemudian yang sunnah, ada sekian banyak ibadah maliyah yang bersifat sunnah, baik itu sedekah, infak, ya, hibah, hadiah, termasuk juga wakaf. Cuma di antara ibadah maliyah yang sunnah ini, antara sedekah, infak, hibah, hadiah, wakaf ini memiliki kekhususan dibandingkan dengan ibadah harta sunnah lainnya. Jadi berbeda antara wakaf dengan infak, berbeda antara wakaf dengan hadiah, berbeda antara wakaf dengan hibah. Sama-sama kita punya aset, sama-sama kita punya kapital uang, itu kita infakkan dan kita wakafkan,
itu perilakunya berbeda, dampaknya juga berbeda. Perbedaannya di mana? Kalau infak itu lepas, nggak ada lagi keterkaitan, nggak ada lagi urusan. Kalau sudah ya sudah. Tinggal infak itu sebagai ibadah diterima apa tidak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau wakaf, ya, kalau wakaf, kita berwakaf, menyerahkan aset kita, menyerahkan harta kita kepada nadir pengelola wakaf, maka ketika ibadah ini dinilai sah oleh Allah, artinya kita berhak dapat pahala. Pahala itu akan mengalir terus sampai nanti meskipun kita sudah meninggal dunia. Itu bedanya infak, sedekah dengan wakaf. Sama-sama ibadah sunnah, ya, sama-sama ibadah sunnah. Nah, wakaf itu ketentuannya seperti itu. Maka ketika Rasulullah mengatakan idaman insan, ketika manusia itu meninggal maka terputus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini ulama ittifaq menafsirkan sedekah jariyah adalah wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf itu menahan, artinya al-habsu, artinya menahan pokoknya, kemudian mengalirkan manfaatnya. Maka wakaf zaman dulu itu, wakaf itu biasanya berupa aset-aset tidak bergerak. Wakaf tanah untuk pembangunan masjid, wakaf tanah untuk makom kuburan, wakaf tanah untuk pesantren. Jadi punya sebidang tanah diwakafkan untuk masjid, maka dibangun di atasnya masjid, maka tanah ini tetap terjaga asetnya. Tapi karena dibangun masjid sehingga ada manfaat yang bisa diambil, sehingga masyarakat bisa beribadah di masjid, yang masjid itu dibangun di atas tanah wakaf. Maka orang yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid sehingga berdaya guna untuk sarana ibadah, sarana tarbiyah, sarana pendidikan, maka ini menjadi ladang pahala bagi orang yang menyerahkan tanahnya dengan wakaf, ya, mewakafkan tanahnya itu kepada nadir wakaf untuk dibangun masjid. Ya, itu zaman dulu. Kebanyakan aset-aset tidak bergerak. Tapi zaman modern ini, ya, termasuk juga diatur dalam undang-undang bahwasanya wakaf tidak hanya wakaf berupa aset tidak bergerak, tetapi wakaf termasuk juga wakaf aset bergerak, yang disebut dengan wakaf produktif, lebih khusus lagi wakaf uang. Ya. Bapak Ibu punya uang berapa? Karena ini sedekah, nggak ditentukan jumlahnya. Berbeda dengan zakat. Kalau orang bayar zakat itu ditentukan jumlahnya, hartanya dihitung berapa, sudah sampai nisab baru dihitung 2,5% atau 5% atau 10%, tergantung jenis hartanya. Itu ada hitungannya. Tetapi karena ini sifatnya sedekah yang sunnah, di dalamnya ada wakaf, maka tidak dibatasi berapa jumlah minimal. Ya, maka wakaf, kalau wakafnya dalam bentuk uang, bisa wakaf, mohon maaf, dari nilai yang paling rendah sampai nilai yang paling tinggi. Kita orang Indonesia pakai uangnya rupiah, pecahan rupiah yang paling kecil hari ini berapa? 50 perak masih ada? Mungkin masih ada, cuma jarang-jarang kelihatan. 100 perak masih ada, juga jarang-jarang kelihatan. 200 perak, boleh nggak kita wakaf hanya 50 perak? Boleh. Ya. Jadi 50 perak diserahkan kepada nadir wakaf, maka nadir wakaf nanti mengelola dana yang diwakafkan ini. Tentunya tidak hanya 50 perak. Ya. Ini gerakan sosial, gerakan masyarakat dalam satu komunitas atau satu perkumpulan. Ini ada 1 juta orang. Ya, masing-masing orang wakaf 50 perak, maka terkumpul 50 juta. Kan gak mungkin belanja 50 perak. Mau diberikan berapa 50 perak? Tetapi ketika 50 perak gotong royong, satu orang 50 perak dalam
Ternyata 1 juta orang, maka 50 juta sudah terkumpul. Bagaimana kalau 1 orang 100? Bagaimana kalau 1 orang 1000? Bagaimana kalau 1 orang 100.000? 1.000 rupiah saja 1 orang. Terkumpul ada 1.000 orang, maka sudah 1 juta. Seterusnya. Ada 1 juta orang, maka sudah 1 M dana wakaf dikelola. Bagaimana dana wakaf mengelola? Yang pertama tentunya dana wakaf mengumpulkan, mencatat semuanya secara tertib dan rapi, dan semua bisa dipertanggungjawabkan pelaporannya. Kemudian dana itu didaya gunakan. Untuk apa? Bisa untuk memberikan modal usaha kepada para pelaku usaha, bisa untuk diinvestasikan, bisa untuk diberikan saham, bisa diberikan sukuk, bisa untuk yang lain. Yang artinya tugas Nadir adalah 1 miliar dana yang tadi 1 orang 1 juta, ada 1.000 orang. 1 orang 1 juta, ada 1.000 orang, maka 1 miliar dikelola. Itu tugas Nadir adalah memastikan 1 miliar ini jumlahnya tetap utuh, tetapi ada manfaat yang mengalir. Bagaimana supaya manfaat mengalir? 1 juta ini 1 misal diinvestasikan, dijadikan modal usaha, sehingga dengan investasi, dengan usaha itu ada keuntungan yang didapatkan. Ada keuntungan yang didapatkan. Maka uang 1 miliar didepositikan, diinvestasikan, diusahakan dalam waktu 3 bulan, 1 misal ada keuntungan 200 juta. Maka 200 juta inilah yang manfaatnya dikembalikan kepada masyarakat. Untuk apa? Untuk mereka orang-orang fakir miskin, untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, untuk pengobatan mereka yang ketika sakit tidak punya biaya pengobatan, dan yang lain sebagainya. Termasuk juga untuk bangun masjid, bangun pondok pesantren, menyambut fakir miskin, yatim piatu, dan semuanya dari keuntungan wakaf. Jadi wakafnya 1 miliar tetap utuh, tetapi karena didaya gunakan, diinvestasikan, diusahakan, ada keuntungan 200 juta keuntungannya, maka 200 juta ini yang diberdayakan untuk masyarakat umat. Terus nantinya dapat apa? Yang mengelola dapat apa? Sudah nyata, sudah mikir, sudah ini macam-macam. Hak kelola nanti wakaf dibatasi oleh undang-undang hanya 10%. Hanya 10% yang bisa digunakan untuk personal nanti. Selebihnya, kalau tadi untungnya 200, maka hanya 20 juta hak kelola nanti, maka 180 juta itu untuk kemaslahatan umat. Selama itu bergulir terus, 1 miliar diinvestasikan terus dan ada keuntungan terus, maka pahala ini yang mengalir. Maka sama halnya kita sudah wakaf 1 juta, hanya sekali dalam seumur hidup. Ternyata setelah wakaf kita meninggal dunia, nadir wakafnya kreatif, nadir wakafnya bertanggung jawab, nadir wakafnya pintar, cerdas, sehingga dana yang sudah diwakafkan bisa diproduktifkan. Maka ternyata programnya untuk menyantuni fakir miskin, maka sama halnya kita sudah meninggal dunia, kita juga bisa menyantuni fakir miskin. Itu akal. Jumlahnya berapa? Tidak dibatasi. Karena ini sedekah. Dan di zaman modern berwakaf itu semakin mudah. Sama halnya ibadah semuanya semakin mudah. Zakat semakin mudah, wakaf semakin mudah. Maka di handphone kita itu kita bisa mengakses kanal-kanal yang kita bisa beribadah. Kanal sedekah, kanal wakaf hanya 1 klik, hanya 1 klik. Itu kita bisa sudah melakukan ibadah. Apalagi sekarang uang kita rata-rata ada di handphone kita. Jarang dompet kita isi uang lembaran-lembaran, tetapi sebagian besar sekarang ini
uang kita ada di handphone kita, maka kita gunakan fasilitas yang ada, gunakan jaringan yang ada, gunakan perangkat yang ada untuk hal-hal yang positif, maka kita bisa sedekah dengan fasilitas handphone kita. Kita bisa klik ya, satu misal www.wakafbatam.id. Ini kanal sedekah, kanal wakaf yang dikelola oleh Nurul Islam. Programnya apa? Banyak programnya, termasuk untuk beasiswa anak yatim, termasuk untuk membangun pondok pesantren, termasuk penyediaan air bersih untuk pondok pesantren, termasuk semuanya dan sebagainya. Ya, jadi klik www.wakafbatam.id. Dengan itu Bapak Ibu sudah bisa bersedekah, sudah bisa berwakaf. Yang mana wakaf itu salah satu keutamanya adalah pahala yang mengalir akan kita terima meskipun kita sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Semoga dengan harta kita Allah mengangkat derajat kita semua. Aku qouli hadza wa a'lamu minkum wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.